Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian yang kami muliakan dan saya banggakan semangat belajarnya, terlebih dahulu mari kita membaca suratul Fatihah untuk beliau sang pengarang kitab Al-Amsilatu Tasrifiyah, jangan lupa, yaitu Syekh Muhammad Maksum bin Ali, lebih singkatnya, lebih mudahnya Syekh Maksum, Syekh Maksum bin Ali. Ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tadi, dengan ridho beliau sang pengarang kitab, kita diberi kemudahan dalam belajar, diberi keberkahan ketika kita belajar kitabnya, menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Kita lanjut pelajaran berikut dari tasrif lughawi, yaitu pada fi'il madhi mabni lil fa'il al muttasil bi dhamiri raf'in, yaitu fi'il madhi yang mabni maklum yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dengan wazan fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Domirnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Insya Allah dengan dua kata fa'ala dan seterusnya, huwa humahum dan seterusnya, sesuai dengan bagiannya masing-masing, kita lebih mudah untuk memahami kata-kata yang lain, yaitu dari mauzun dari wazan fa'ala itu sendiri. Mulai awal fa'ala adalah wazan, nasara adalah mauzun, madda juga mauzun, adza mauzun, sona ada if'alala. Kalau if'ala itu adalah wazan, cuma di sini tidak diberi contoh mauzun dari wazan if'alala. Karena apa dikatakan itu wazan? Karena mengandung fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Itu dinamakan wazan, seperti lafal fa'ala, itu juga wazan. Nasara itu mauzun, sona itu juga mauzun, ba'a juga mauzun. Kalau sona sudah kemarin kita bahas dan kita belajar bersama. Sona dari fi'il madhi yang binanya adalah ajwaf. Sona asluhu sowana, ajwaf wawi, diiklal menjadi sona. Ba'a itu sama dari bina ajwaf. Khofa juga bina ajwaf, tola juga dari bina ajwaf. Jadi
Kemarin kita sudah belajar satu kata dari bina ajwaf, yaitu sona, sona, sonu. Sekarang kita lanjut ba'a, khofatola yang sama-sama binanya. Berarti kita tinggal mengulangi dengan kata yang lain. Wazannya sudah, terus mauzun dari bina ajwaf pun sudah. Ini ditambah lagi agar tambah dan lebih paham dengan adanya tasrif lugawi fi'il madhi mabni maklum yang bertemu dengan domir rofa mutaharrik dari fi'il madhi yang binanya adalah bina ajwaf. Ada yang bina ajwaf wawi, ada yang dari bina ajwaf ya'i. Ba'a, ba'a itu domirnya huwa, domirnya huwa. Terus wakeknya, wakek adalah mufrad mudzakkar ghaib. Berarti dalam bahasa Arab nanti kita bisa gunakan untuk satu laki-laki yang domirnya adalah huwa. Ba'a domirnya huwa, wakeknya mufrad mudzakkar ghaib. Ba'a dibaca panjang ada alifnya. Kalau ba'a itu fi'il madhi ada domirnya, domirnya adalah domir mustatir, tidak terlihat, tidak ada lambang dan tidak ada kode yang menunjukkan bahwasanya itu ada domir ini, samar, mustatir, disimpan. Kalau ba'a beda, itu ada kode, ada tambahan alif. Ada tambahan alif. Berarti kita bisa merujuk adanya alif itu menandakan domir tasniyah. Berarti domirnya adalah huma. Ini domir baris. Domir baris berarti domir yang kelihatan, kelihatan kode, yaitu menggunakan huruf alif. Berarti huma wakeknya tasniyah mudzakkar ghaib. Alif cenderung tasniyah. Ba'u itu ada domirnya juga, yaitu wawu, domir baris, kelihatan. Wawu identik dengan jamak, jamak mudzakkar ghaib, domirnya hum. Hum domirnya wakenya jamak mudzakkar ghaib. Jadi dibolak-balik dengan dibaca awal terus yang akhir atau dari akhir ke yang awal, jangan sampai ada kemamangan, ada keraguan. Seperti lafal ba'u domirnya hum, wakenya jamak mudzakkar ghaib. Atau ba'u itu wakenya jamak mudzakkar ghaib, domirnya hum. Karena apa? Itu ada tanda, ada kode wawu jamak. Lanjut ba'at, itu juga ada kode ba'at. Ba'at itu sama-sama fi'il madhi juga mabni maklum. Itu domirnya hiya, domirnya hiya. Kita dilihat, sengaja saya tidak tulis di papan tulis agar supaya fokus pada kitab masing-masing. Ba'at domirnya hiya, wakilnya adalah mufrad muannas ghaibah. Ba'ata dibaca panjang ada alif, domirnya huma sama-sama panjang, wakilnya tasniyah muannas ghaibah, ghaibah. Bi'na domirnya hunna, pendek, jangan dibaca panjang. Bi'na salah. Tapi kalau dalam kita membaca dengan lagu, saya kira enggak begitu fatal efeknya. Boleh-boleh saja karena itu adalah untuk nadhoman atau untuk lagu. Tapi kalau membaca tidak dilakukan, panjang pendeknya harus cocok. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Itu kalau tidak ada lagu, baca biasa panjang pendek harus tepat.
Ketepatan dalam kita membaca, insya Allah nanti kita kalau menulis juga tepat, karena sudah disiplin panjang dan pendeknya. Bi'ta, bi'ta domirnya anta, kalau ta, bi'ta anta, mudah. Wakilnya adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Bi'tuma domirnya adalah antuma, wakilnya tasniyah mudzakkar mukhatab. Bi'tum domirnya antum, ikut tum ya tum, tuma tuma, ta anta, bi'tuma antuma, bi'tum antum, cocok dengan kata-katanya. Bi'ti anti, cocok juga, jangan sampai salah. Bi'ta malah domirnya anti, bi'ti malah apa domir dari lafal bi'ti dijawab dengan anta, salah. Kalau ta anta, kalau anti, kalau ti berarti anti. Wakilnya adalah mufrad muannas mukhatabah. Bi'tuma itu domirnya antuma, wakilnya tasniyah muannas mukhatabah. Untuk mengetahui perbedaan dari bi'tuma yang dari bi'ta dan bi'tuma dari bi'ti itu bagaimana Pak? Itu nanti kita lihat bentuk kalimatnya dari depan. Itu kita lihat itu ada dua pelaku, itu laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki berarti bi'tuma dari bi'ta. Kalau dari depan itu ada dua perempuan, berarti bi'tuma ini adalah dari bi'tuma yang dari kata bi'ti, menunjukkan mu'annas. Karena dalam penulisan sama persis bi'tuma. Bi'tunna domirnya antunna, sama antunna, wakilnya adalah jama mu'annas mukhatabah. Ada mukhatab dan ada mukhatabah, itu menunjukkan orang yang diajak bicara. Jadi di depan kita mutakalim yang bicara, yang kita ajak bicara adalah mukhatab. Yang kita bicarakan tidak hadir dalam lokasi, itu namanya ghaib dan ghaibah. Berarti ada domir ghaib ghaibah, ada mukhatab mukhatabah, dan ada mutakalim. Itu mutakalim yang bicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Tidak ada orangnya dalam lokasi pembicaraan. Bi'tu domirnya ana, bi'tu domirnya ana, wakilnya mutakalim wahdah, ingsun cara makna pesantren ini saya, bi'tu saya. Bi'na domirnya nahnu, nahnu wakilnya adalah mutakalim ma'al ghairi awil mu'adzim utawa awil mu'adzum. Sudah pernah saya sampaikan, mutakalim ma'al ghair berarti dalam bahasa Indonesia kami, kami, kita. Jadi kita bicara bersama, pembicaraan. Bi'tu domirnya ana, bi'tu domirnya ana, wakilnya mutakalim wahdah, ingsun cara makna pesantren ini saya, bi'tu saya. Bi'na domirnya nahnu, nahnu wakilnya adalah mutakalim ma'al ghairi awil mu'adzim utawa awil mu'adzum. Sudah pernah saya sampaikan, mutakalim ma'al ghair berarti dalam bahasa Indonesia kami, kami, kita. Jadi kita bicara bersama. Jadi kami mewakili kelas 8A, kami mewakili kelas 9B, itu kami. Menjadi wakil dari teman-teman yang lain. Mutakalim orang yang bicara, ma'al ghair beserta orang lain. Awil mu'adzam atau satu orang yang bicara tapi karena ada unsur mengagungkan. Mengagungkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat,
itu walaupun satu yang bicara tapi boleh menggunakan domir nahnu, yaitu mutakalim awil mu'adzam. Itu khafa dan lafal tola. Khafa itu juga fi'il madhi, semuanya fi'il madhi, cuman yang membedakan dari perubahan dan perubahan dari khafa, khafu dan seterusnya itu adalah domirnya itu sendiri. Khafa, khafu, panjang pendek, khafat, khafata, khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Nanti kita baca khafa domirnya, wakeknya, kita ulang-ulang setelah kita belajar lewat video ini nanti. Setelah video selesai kita praktek sendiri dari lafal khafa. Terus yang kedua kita praktek juga untuk lafal tola. Tola, tola, tolu, tolat, tolata, tulna, tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna, tultu, tulna. Biasanya anak-anak itu yang kurang begitu diwaspadai adalah tulna pendek dan tulna yang panjang. Dari yang sudah-sudah kalau ada imtihan, kalau ada ulangan itu kadang salah. Yang tulna pendek di domirnya adalah nahnu. Kalau tulna yang panjang ganti domirnya adalah pakai hunna. Nah, itu kurang waspada. Sekian pelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk selalu belajar dan belajar. Kiranya cukup sekian, nanti kita kerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah ini. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.